Halo hai semuanya, welcome to Edomatik. Di video kali ini kita akan bahas mengenai permasalahan nilai mutlak yang akan kita selesaikan menggunakan definisi. Permasalahan yang pertama yaitu X dikurangi 3. Nah ini dari video sebelumnya ya. X dikurangi 3 dikasih tanda mutlak itu sama dengan 4. Nah pertanyaannya berapakah nilai X? Kita akan gunakan definisi dari nilai mutlak itu sendiri, yang mana definisinya kayak gini. Nilai mutlak X itu akan sama dengan X jika X-nya itu lebih besar dari 0, dan akan sama dengan negatif X untuk X-nya dia lebih kecil dari 0. Masalahnya adalah kita nggak tahu yang ada di dalam tanda mutlak ini dia positif atau negatif. Dikarenakan kayak gitu ya udah kita coba dulu kemungkinannya. Kemungkinannya kan ada dua, bisa positif bisa negatif, dan 0 ada 3 mungkin. Tapi karena ini udah sama dengan 4 ya berarti dia nggak mungkin sama dengan 0. Ya udah berarti yang pertama dia akan sama dengan X. Jadi sederhananya ya, kalau di sini nih nilai mutlak X dia akan sama dengan X kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti apa? Kemungkinan pertamanya dia positif sama dengan X gitu. Ya udah berarti X dikurangi 3 sama dengan 4. Itu yang pertamanya. Kemungkinan keduanya dia akan sama dengan negatif X. Yang negatif X itu berarti gimana? Yang di dalam sini itu kan X dikurangi 3. Ini katakanlah secara keseluruhan gitu. Ini tuh X-nya gitu ya. X yang ini gitu. Berarti akan sama dengan negatif X dikurangi 3 gitu. Paham nggak maksudnya? Coba perhatikan nih sekali lagi. Dia akan sama dengan X, artinya sama dengan positif X. Berarti yang di dalam sini ya sama dengan ini lagi gitu, sama dengan positif kan. Nah yang satu lagi kemungkinannya dia akan sama dengan negatif X. Berarti ya negatif ya yang di dalam sini kan. Nah ini nih yang di dalam sini kan, berarti dia negatif X min 3. Nah dikarenakan udah ada nih ya sama dengan 4 gitu. Jadi ini ada dua kemungkinan. Sekarang kita selesaikan dulu nih kemungkinan yang pertama. Ya udah, ini cara nyelesainnya tinggal ya pindah ruas aja. Berarti berapa nih? X sama dengan 4, negatif 3 dipindahin jadi ya betul positif 3. Jadi X-nya sama dengan 7. Kemungkinan yang keduanya gimana nih? Si negatifnya ini ya kita kalikan dulu ke dalam, atau bisa aja kita pindahkan gitu ya. Si negatifnya ke sebelah sini. Ya yang pertama dulu aja deh, kita kalikan dulu aja ke dalam atau buka kurungnya gitu. Jadi negatif dikali X ya negatif X. Negatif kali negatif 3 ya positif 3 ya sama dengan 4. Jadi negatif X sama dengan 4 dikurangi 3. Nah ini positif pindah jadi negatif ya. Jadi negatif X sama dengan berapa nih? Sama dengan negatif 1. Sama dengan positif 1 ya. Bentar aku hapus dulu deh. Nah sama dengan 1. Jadi berapa nih X-nya? Ya X-nya sama dengan negatif 1. Ya ini kalau misalkan si negatifnya dikalikan dulu ke dalam. Bisa aja kamu pindahin dulu negatifnya ke sini. Oke deh, di sini langsung aja kita praktek. Kita pindahkan negatifnya ke sebelah kanan ya. Yaitu X dikurangi 3 sama dengan negatif 4. Ya sama aja sih. X sama dengan berapa nih? Negatif 4 ditambah 3. Ya X-nya sama dengan negatif 1. Nah sama kan? Jadi kemungkinan pertamanya adalah apa nih? X1 nya katakanlah sama dengan 7. X2 nya yang ini sama dengan negatif 1. Sama kan kayak di video sebelumnya, X-nya sama dengan 7, X-nya sama dengan negatif 1. Nah, coba aja deh kamu masukin untuk membuktikannya. Ganti X-nya dengan 7. 7 dikurangi 3 berapa? 4. Mutlak 4 ya 4 kan? Negatif 1. Ya, ganti ini X-nya dengan negatif 1. Negatif 1 dikurangi 3 ya negatif 4. Mutlak negatif 4 ya sama dengan 4. Sama kan? Nah, jadi inilah X-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 itu soalnya X ditambah 5 sama dengan 3. Kita coba selesaikan. Sama dengan yang tadi, ini juga ya ada dua kemungkinan. Yang pertama, nilai yang ada di dalam tanda mutlak ini bisa aja positif, ya bisa aja negatif. Kemungkinan yang pertama positif gitu, ya udah X ditambah 5 sama dengan 3. Nah, kemungkinan yang keduanya ya nilai dari itu negatif. Ya udah berarti negatif X plus 5 sama dengan 3. Kita selesaikan. X sama dengan 3 dikurangi 5. Berarti X sama dengan 3 dikurangi 5 berapa? Negatif 2. Nah yang ini gimana nih? Ya biar lebih mudah, pindahkan dulu negatifnya. Jadi X ditambah 5 sama dengan negatif 3. Ya ini bahasa sederhananya ya dipindahkan gitu. Tapi sebenarnya ya kita tinggal dikali negatif 1 gitu.
Jadi kan yang ini dikali negatif 1 ya jadi positif kan. Yang ini 3 dikali negatif 1 jadi negatif 3 gitu ya sebenarnya. Nah langsung aja berarti ini X sama dengan negatif 3 negatif 5. Jadi X nya berapa? Negatif 8. Bener nggak nih? Ya coba aja kamu masukin negatif 2 ke sini. Negatif 2 tambah 5 berapa? Positif 3. Mutlak positif 3 ya sama dengan 3. Satu lagi negatif 8 ditambah 5 berapa? Negatif 3. Mutlak negatif 3 ya sama dengan 3. Ya udah berarti jawabannya ini bener. Nah, jadi gitu ya. Ini kalau misalkan menyelesaikan menyelesaikan persamaan nilai mutlak menggunakan definisi yang tadi gitu. Nah, sebelumnya kan di video 2 kita menggunakan konsep dasarnya banget, menggunakan jarak. Nah, kalau menggunakan definisi ya kayak gini. Nah, di video berikutnya kita akan coba pahami lebih dalam mengenai persamaan nilai mutlak dan juga sifat-sifat nilai mutlak itu sendiri seperti apa. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.